Sebenarnya nama asli dilahirkannya siapa, Pak? Tadi Vin Diesel tadi itu. Oh, Vin Diesel nama asli. Anda bingung mencari uji tanah buat pondasi? Anda pengen tahu kualitas bahan konstruksi sesuai spesifikasi yang direkomendasikan? Mending Anda coba pengujian tersebut ke UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Salah satu unit pelaksanaan teknis di bidang jasa pengujian mutu bahan konstruksi yang beralamat di Jalan Kahamo Asari, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan peralatan yang mumpuni dan pengujian yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata cara pengujian yang berlaku di Indonesia. Tentunya dengan pemakaian bahan yang berkualitas dan melakukan pengujian yang tepat akan berdampak kepada target dan umur rencana suatu konstruksi yang Anda bangun. Ada juga banyak varian pengujian yang bisa Anda dapatkan di sana. Mulai dari pengujian tanah untuk mendapatkan karakteristik lapisan tanah yang bisa digunakan sebagai rujukan suatu pondasi bangunan ataupun jembatan. Pengujian aspal yang berguna untuk mengetahui kadar pemakaian aspal pada produk hot mix. Serta pengujian beton yang berguna untuk mengetahui mutu beton yang digunakan serta pembangunan rancangan formula campuran beton yang mana bahannya ditakar sesuai dengan kebutuhan mutu beton yang direncanakan. Di sana juga sudah terdaftar nama perusahaan batching plan, precast, dan aspal mixing plan yang telah lulus uji trial mix dan perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Ayo, uji bahan material konstruksi ke UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Infrastruktur keren, Kabupaten Bogor beken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Zoomers dimanapun Anda berada. Nah, kita ketemu lagi di acara ngobrol santai seputar dunia pengadaan. Nah, tapi kali ini tamu yang saya undang lain nih. Kenapa kok lain? Karena kaitannya bukan sama pengadaan barang sebenarnya, tetapi lebih ke pengadaan jasa konstruksi. Nah, tamu kita ini sebenarnya udah lama juga nggak kita temuin. Nah, karena ini lagi saya inget sebuah kemarin lagi nonton trial sebenarnya, trailernya video Fast and Furious 9. Saya langsung keingetan, saya punya teman ini, yaitu Vin Diesel. Nah, bagaimana penampakan orangnya? Nah, kita perkenalkan ini orangnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, ini Bapak udah divaksin juga atau belum? Oh, sudah. Sudah. Mau dilihat ini? Ini ada bengkaknya. 1 kali atau 2 kali atau 4 kali bahkan ya? Vaksin 1 kali, yang kedua itu booster ya, Pak. Jadi vaksin itu 1 kali sebetulnya. Oh, vaksin 1 kali. Sebetulnya vaksin itu 1 kali, cuma 2 kali suntik. Oh, gitu ya? Iya, yang kedua kalinya kan boosternya tuh. Oh gitu? Bapak Baru kayaknya tahu ya? dokter kayaknya. Waduh, saya salah tempat ya? Coba ini Pak, biar teman-teman tahu, tadi saya memperkenalkan nih sebuah aktor film laga. Coba dilepas dulu maskernya kalau udah divaksin, Pak. Nah, ini dia penampakannya. Tadi apa nyampanya? Zoomer? Apa? Zoomers. Halo Zoomers. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan posisi Bapak. Sebenarnya nama asli dilahirkannya siapa, Pak? Tadi Vin Diesel tadi itu. Oh, Vin Diesel nama asli. Terus sekarang namanya jadinya? Kalau nama sesuai jabatan Bobby, Pak. Bobby. Iya. Kepanjangannya, Pak?
Diesel. Bobi. Ya, Bobi Wahyudi. Bobi Wahyudi. Ya. Bobi panjangnya katanya. Panjangnya itu tadi. Namanya nih mencurigakan sebenarnya. Santai ya Pak ya? Santai aja lah. Oke. Nah, Pak Bobi. Nah, ini saya dapat informasi bahwa Pak Bobi ini adalah kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Ya, kelas betul. A di Dinas PUPR di Kabupaten Bogor. Betul Pak ya? Betul, betul. Nah, ini sekarang kita ada ngomong-ngobrol sedikit karena rubriknya seputar dunia pengadaan, nantinya endingnya apa sih sebenarnya peranan atau fungsi UPT ini di bidang pengadaan barang dan jasa gitu. Tapi lebih jauh lagi, tadi sekilas ada video yang menjelaskan tentang UPT ini. Kalau belum detail nanti bisa di replay ulang. Nah, tapi setidaknya setelah ini kita akan nanya-nanya dulu. Sebenarnya apa sih fungsi dari UPT Laboratorium Bahan Konstruksi di Dinas PUPR ini, Pak? Ya. Peran dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi kelas A Dinas PUPR Kabupaten Bogor sesuai dengan Perbub nomor 19 tahun 2018. Salah satunya, soalnya agak banyak juga nih Mas. Sorry. Tadi ngomong Perbub 2018. Berarti ini sebenarnya UPT ini didirikan 2018 dengan nomenklatur yang baru. Itu dengan kan nomenklatur yang tadi baru. sebelum selesai itu. Jadi Perbub nomor 19 tahun 2018 ini kita berubah nih namanya Mas. Jadi sebelumnya itu kan UPT Laboratorium Teknik Sipil. Itu berdiri sekitar tahun 80-an lah. Saya juga belum di PUPR ya. Belum lahir ya? Lahir sudah. Oh, lahir sudah. Wah, jadi ketahuan dong. Nah, ini tahun 80-an itu antara 83 tahun berapa lah itu udah ada tuh PT Laboratorium Teknik Sipil. Iya. Tapi di bawah naungannya Dinas Bina Marga dan Pengairan waktu itu. Oh iya, benar. Sekarang kan PUPR nih dengan nomenklatur yang baru kan. Iya. Nah, pada saat itu masih di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Pengairan. Lalu terbitlah Perbub nomor 19 tahun 2018. Berubah nih nama nomenklatur kita. Jadi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi kelas A Dinas PUPR. Gitu. Nah, itu sejarahnya. sejarahnya itu sedikit lah. Ya. Dan Tapi sebentar, ngomong-ngomong bicara sejarah ini sebenarnya, saya pertama kali kenal sama Bapak ini waktu masih motor-motoran dulu. Bapaknya siapa? Bapak saya maksudnya? Oh, Pak Bobi maksudnya. Oh, saya. Iya. Saya kira bapak saya. Oh iya, sebelum kenal Pak Bobi saya kenal bapaknya dulu. Oh, gitu ya? Iya. Kan waktu itu di Dinas Cipta Karya kalau nggak salah ya. Ada Dinas Cipta Karya dulu Pak ya? Dulu. Sekarang juga Tapi udah kita berubah lagi. ngomong-ngomong itu jadi ketahuan ya, kita generasi yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Dari dulu sampai sekarang Bapak nggak berubah. Tetap bersih pokoknya. Clean and clear. Iya. Saya melihat ada bulan purnama di seberang saya. Nggak apa-apa. Oke Pak, lanjut. Intermezzo aja. Biar. Sampai mana tadi ya? Dinas Tadi Bina ngomong Marga. sejarah, Udah ya. berubah ya, jadi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi kelas A pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Nah, sesuai dengan Perbub yang tadi saya sebutkan itu, fungsinya salah satunya itu mengawasi bahan konstruksi. Mengawasi bahan konstruksi. Yang diawasi itu apa? Kualitas mutunya, Mas. Kualitas mutunya nih. Bahan konstruksi yang nantinya akan digunakan pada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di Kota Bogor. Tunggu sebentar. Mungkin teman-teman Zoomers atau sahabat pengadaan yang lain
saya yakin udah banyak yang tahu, tapi barangkali ada yang belum tahu Pak. PUPR-an itu apa? Kok tadi ngomong kaitannya sama apa namanya, bahan konstruksi dan segala macam. Jangan-jangan PUPR itu apa gitu misalnya? Ya, PUPR itu bisa dikatakan dia bagian dari pembangunan di Kabupaten Bogor. Infrastruktur baik jalan, jembatan, irigasi, itu nomennya di Dinas PUPR, Pak. Nah, Dinas PUPR Kabupaten Bogor itu. Jadi PUPR-an itu adalah suatu dinas atau OPD yang menangani masalah ke-PU-an tadi, mulai dari jembatan, jalan, saluran irigasi, infrastruktur itu. Nah, ini buat ngetes bahan-bahannya, sehingga ada laboratorium itu, gitu. Ya. Nah itu kan tadi dibilang peranannya adalah apa namanya, ikut menentukan bahan, gitu ya, atau gimana? Ya, kita membantu ini ya, para peserta tender untuk lebih mudah mendapatkan bahan konstruksi yang berkualitas, dan juga kita nanti mendapatkan infrastruktur yang berkualitas juga tentunya kan. Oh, jadi maksudnya kalau ada mau tender konstruksi nih, nah UPT Laboratorium Bahan Konstruksi ini melakukan uji coba pada vendor bahan konstruksinya itu. Ya, jadi begini Mas. Atau gimana urutannya nih? Coba dijelasin. Dengan fungsi, salah satu fungsi tadi. Ini soalnya dulu ngomongin IT, berubah. berubah. Posisinya dulu soalnya udah beda posisi. Iya, dulu kenal ngomongnya IT. Nah, sekarang ternyata ahli soal bahan jadi kalau konstruksi. mungkin kedepannya bisa ada laboratorium yang bisa mengajukan uji coba IT, mungkin bisa nanti. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi gini, sebelum peserta tender, ini kita ngomong peserta tender ya, belum jadi penyedia nih. Nah, peserta tender itu akan melakukan tender infrastruktur tentunya. Di persyaratan kita harus menggunakan bahan konstruksi yang sudah lolos uji trial mix. Nah, terutama bahan konstruksi yang alam ya, bahan konstruksi alam dan pabrikan, Mas. Nah, karena supaya kita juga bisa memberikan atau menunjukkan vendor-vendor yang berkualitas, tentunya sebelum itu kita lakukan trial mix. Nah, kita melakukan undangan nih, mengundang vendor-vendor dari mulai aspal mixing plan, terus batching plan beton ya, sama precast nih, kita undang untuk trial mix di kita. Jadi yang diundang itu istilahnya produsen ya Pak ya? Ya, penyedia jasa barang lah, penyedia barang, bahan konstruksi. Oh, oke. Jadi itu penyedia itu bisa apa aja Pak? Misalkan aspalnya kah, semennya kah, atau apa gitu? Kalau kita bentuknya barang jadinya ya. Oh, barang setelah udah jadi. Aspal mixing itu produk jadinya itu kayak HRS atau ACWC. Aslinya barang jadi yang akan dihampar lah. Kok banyak banget singkatan sih Pak? Ya itu makanya. Ini saya bisa salah loh. ACWC apa itu? Jadi ACWC itu produk jadi dari AMP, asal mixing plan tadi. Nah, kalau Mas lihat yang di depan tuh jalan aspal yang hitam itu, nah itu barang jadinya. Nah itu yang kita tes. Oh, oke. Itu kalau beton bukan semennya, bukan splitnya, tapi barang jadinya. Nah, barang jadinya itu misalkan udah bentuk cetakan buat gorong-gorong gitu ya? Nah, itu yang precast. Itu yang precast. Nah, kalau precast kita juga uji, kita kebanyakan menggunakan misalnya Udit ukuran berapa nih? 50-70 misalnya. Udit. Oke. Nah, terus ada box culvert. Ya. Box culvertnya misalnya ukuran 1000 kali 1000 misalnya. Kalau yang bulat gini apa Pak? Nah, itu gorong-gorong Mas. Gorong-gorong itu emang udah bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa teknis juga gorong-gorong namanya. Kita masih menyebutnya ya sama gorong-gorong juga.
gitu. Iya, itu disadur dari bahasa mana itu? Dari bahasa pribumi Bapak ya? Ya dari USA tadi Mas. Iya, iya. Ini jadi ngomong-ngomong teman saya ini asli USA dengan nama aslinya Van Diesel tadi. Van Oh, Van Diesel. Van Diesel. Tapi ejaannya kok Sunda. Jadi pakai P bukan. Van Diesel. Jadi USA di sini maksudnya orang Sunda asli. Iya benar. Berarti tinggal sekarang di Chicago, Pak ya? Ya. Ciampea. Sebelah Chicago lah. Ya. Chicago. Belok kanan dikit lah itu. Dari Chicago belok kanan dikit. Chicago Ciampea. itu ada air terjun juga ya. Ciampea juga ada. Ada deket itu. Oke, lanjut Pak. Soal Mana bahan-bahan tadi, bahan-bahan. Ya, bahan-bahan tadi itu bahan-bahan konstruksi yang mereka sediakan itu sebelum bisa digunakan di pembangunan di Kabupaten Bogor, kita harus adakan trial dulu Mas, untuk memastikan bahwa produk mereka ini layak dipakai di kita, gitu. Untuk memastikan produk-produk ini sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tentukan lah, artinya. Oh, oke. Jadi contoh kayak beton, untuk beton jalan itu kita butuh misalnya FC30 untuk jenis ininya ya, kuat tekannya gitu. Kuat tekan? Ya. Jadi kita butuh misalnya untuk jalan ini tergantung LHR-nya kan. Misalnya LHR-nya ini padat nih. Untuk kekuatan bangunannya juga harus lebih lama dari 5 tahun. Butuhnya untuk bisa menanggung beban berat sekian tonase misalnya. Nah, speknya FC30 tuh. Nah, FC30 yang mereka jual ini bisa sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan nggak gitu, sesuai dengan yang SNI-nya ditentukan nggak gitu. Nah, kita cek dulu, kita trial dulu nih. Setelah kita undang, terus kita buatkan jadwal, kita datang ke lokasi mereka. Oh, jadi pengujiannya itu dilakukan survei di tempat produksinya mereka. Betul, langsung di tempat produksinya. Nah, alat-alat ujinya bawa dari laboratorium ini? Enggak, kalau untuk alatnya tuh nanti pengujian tetap di laboratorium kita Mas. Cuman pas kita datang ke sana itu, yang kita cek ini kan legalitasnya dulu nih, administrasinya. Oh, oke. Administrasinya sesuai dengan aturan juga apa belum nih? Karena kan salah satunya juga di Perpres kita ini menyatakan siupnya nggak cocok gitu misalkan. Terutama yang TKDN-nya nih. Sekarang ini harus terpenuhi TKDN minimal 30% kan. Oh, 30 bukan 40? Minimal 30. Oh, minimal 30. Minimal 30. Tergantung barang-barang tertentu ya. Kalau memang produksinya masih banyak menggunakan barang dari luar, itu misalnya alat mesin dan lain-lain bisa dikecualikan. Tapi kalau bahan produksinya diutamakan yang ya harus di atas 30-40% itu udah TKDN-nya terpenuhi gitu. Rata-rata kan di kita kan bahan produksinya di kita ada semua. Iya, mungkin aspal kali ya. Kalau aspalnya kan ada yang dari produk kita Pertamina, ada yang dari luar dari Singapura tuh Shell. Nah itu nggak apa-apa dikecualikan gitu. Tapi kan nanti produk jadinya itu si aspal ini dimixing dengan split, terus dengan abu batu yang di mana nih lokasinya dari kita semua. Oke. Gitu. Nah, misalkan beton tadi ngetesnya gimana Pak? Das gitu. Wah, nggak juga. Saya belum sanggup sampai ke situ. Belum sanggup sampai ke situ. Patah banget ini. Jadi untuk kita bicara beton dulu ya. Beton ini dulu. Kita cek ke lokasi plan-nya. Ngetesnya kasih plan-nya nih. Tadi kita periksa administrasinya, setelah itu baru produknya. Nah, produknya misalnya kita minta beberapa macam karakteristik ya, bermacam mutu nih. Dari misalnya FC20, 25, 20, 30, 35 misalnya. Terus di kita juga ada produknya kita minta untuk fast track 3 hari dan normal 28 hari. Nah, itu kan pasti ada make desainnya yang berbeda.
Nah kita mintakan tuh ke mereka mic desainnya coba untuk yang misalnya contoh FC 30 3 hari seperti apa, FC 30 28 hari seperti apa. Terus kita minta mereka melakukan uji coba itu. Nah nanti barangnya nih kita bawa nih, cetakannya dibawa, beton itu ke laboratorium. Nanti bentuknya karena FC itu harus silinder ya, cetakannya nanti berupa silinder 30 cm kali 15, diameternya 15 cm, tingginya 30 cm. Itu kita bawa nanti di sampel itu ke laboratorium untuk diuji kotekan. Kalau yang fast track 3 hari di umur 3 hari, kalau yang yang 28 hari itu kita minta sampelnya 2 macam Mas, yang umur 7 hari dan umur 28. Jadi ujinya itu seputar tekan menekan. Ya, kita tekan Mas, gitu. Tekan. Si barangnya itu. Iya, dia kalau ditekan apa yang terjadi gitu. Iya, betul. Nanti kotekannya itu harus memenuhi persyaratan yang telah kita tentukan tadi. Kalau misalnya ternyata belum bisa memenuhi syarat, misalnya di bawah ketentuan, minta ulang lagi. Retak kah? Apa? Ya, itu retaknya gitu. itu sampai mana batasnya? Kalau batasnya misalnya kayak FC 30 itu contoh, saya agak-agak lupa nih, di 356 kg per cm kalau nggak salah. Nih, mohon maaf nih kalau ini tolong direvisi aja ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti tolong Jumer kalau yang yang tahu nih ada di komen di bawah. Nah itu kalau di bawah itu berarti dia belum masuk sesuai spek kita, maka kita suruh ulangi. Nah kalau yang misalkan aspal tadi ngetesnya diapain Pak? Ya aspal itu bukan aspalnya ya, barang jadinya nih. Barang jadinya itu tadi ACWC sama ACBC. Oh, oke. Nah, itu ini walaupun saya sendiri sebenarnya istilah-istilah baru nih, kurang nanti begitu bisa paham juga. di screen lah itu ACBC kayak gimana, ACBC kayak gimana. Nah itu si barang itu kita minta compact test. Compact test itu di lapangan kita minta dia buat produk ACWC-nya. Misalnya 1 kali produksi dia bisa kalau nggak salah 1 kubik lah. Nah itu kita minta hampar tuh di lapangan. Hampar di lapangan bisa di tempatnya dia atau di lokasi rencana pekerjaannya. Compact test itu. Nah kita lihat nanti dia berapa kali lintasan pemadatannya. Oke. Setelah itu baru nanti kita core lagi. Kita core si jalan yang sudah jadi itu untuk dilihat nanti ketebalannya sesuai nggak. Misalnya kita ada ketebalan minimal 4 cm. Ketika dia menghampar gemburnya misalnya di 6 atau di 7 cm, akhirnya jadi 4 cm padat gitu. Nah, kepadatannya itu kita ukur Mas. Pertama tebalnya kita ukur sesuai nggak. Oh ini udah bisa sih 4 cm nih. Nah dari 4 cm ini kepadatannya bagaimana? Sesuai nggak dengan yang sudah kita tentukan juga. Kalau misalnya itu masih belum masuk ya kita suruh ulangi lagi. Kok ini bisa jadi ahli begitu? Berapa lama belajarnya itu? Ya kemarin sih Mas. Baru. saya kan anak baru juga di lab itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang belum jelas, sobat pengadaan terutama di jasa konstruksi bisa juga datang ke lokasi. Betul. Lokasinya di mana Pak? Alamat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Dinas PUPR Kabupaten Bogor itu di Jalan Asari, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong. Oke. Di belakang ITC lah. Tuh, ITC Cibinong. Kalau saya taunya pokoknya exit tol Cibinong Citerep itu Citerep, ya. Nah, habis itu belok kiri kalau saya ingat saya itu. Ya, setelah ITC ada Jalan Asari tuh belok kiri. Setelah ITC Cibinong. ITC Cibinong. Ya, kalau ITC-nya masih ada. Kalau nggak ada ya pokoknya di tagline di Google Map udah ada kan Pak? Ada, bisa. Atau nanti di state aja di bawah sini tolong nomor teleponnya aja langsung kepala UPT-nya aja. Nah, ini ngomongin ya tadi, berarti apa peranan UPT ini? Karena saya lihat ya memang penting sekali ya. Cuma maksudnya lebih detail berarti
kalau ditanya apa peranan UPT Laboratorium Konstruksi tadi, adalah salah satu pelaku yang memfilter proses pengadaan di awal, begitu ya? Bukan proses pengadaannya sih, tapi kita menyiapkan bahan yang berkualitas itu tadi, sehingga nanti peserta tender itu Tinggal pilih. kita udah siapkan nih, dinas PUPR nanti merilis Yang direkomendasiin ini. ya. Oke. Kita merekomendasikan AMP-nya ini, basic plan-nya ini gitu. Precast yang bisa kita rekomendasikan adalah ini. Jadi kita tidak hanya satu, Mas. Ya, ya. Tidak hanya satu. Oke, berarti para produsen penyedia bahan konstruksi ini harus tahu bahwa kalau mau memasarkan produknya di Kabupaten Bogor harus bisa datang ke UPT Laboratorium ini dulu. Begitu juga teman-teman pelaku pengadaan jasa konstruksi. Iya. Nah, kalau mau minta suggest atau rekomendasi bahan apa aja, nah, bisa tanya ke UPT Laboratorium. Bisa kita ada, Bang. Pak, kapan-kapan kepala OPD-nya diajak ngobrol di sini, ngopi bareng sama saya di sini. Boleh. Nah, kita ngomongin yang lebih jauh, bukan hanya soal UPT. Kalau kan. dengan pimpinan itu pasti akan lebih luas Oh, iya. bahasanya. Karena kan pengadaannya di PUPR itu kan bukan hanya pengadaan bahan konstruksi saja, Mas. Barang juga ada. Barang Gitu. juga ada. Pengadaan barang juga ada. Nah, ini memang kali ini sesi kita ini agak lain ya, agak lain. Kalau biasanya saya di rubrik ini sebelum-sebelumnya ngomongin lebih banyak soal barang. Nah, ini kita agak lain, kita ngomongin jasa konstruksi. Iya. Tapi bagi para zoomers atau fansnya Pan Diesel, karena ini orang USA, orang sudah asli, nggak bisa ngomong app, ngomongnya P. Fitnah itu. Fitnah. Jadi kalau kita ini dari toko Zoom, Pak. Nah, kebetulan saat ini kita jadi reseller di e-katalog, Pak. Nanti Bapak kalau ada butuh bahan-bahan pelengkap lain yang terkait dengan elektronik atau teknologi atau IT, bisa nggak usah pakai tender, Pak. Nah, bisa lihat di e-katalog kemudian dicari. Untuk di wilayah Bogor ini nggak banyak. Nah, salah satunya PT Zoom Infotech Televisi. Satu-satunya apa salah satunya nih? Salah satu, karena nggak satu sih. Iya. Ya, tapi yang paling besar ya Zoom, Pak. Karena di Nah, Zoom kalau misalnya dibesarkan lagi bisa nggak? bisa. Jadi Zoom bukan in. hanya sekedar barang ya, barang elektronik atau apalah. Mungkin ke depan bisa juga barang bahan konstruksi, karena udah ada juga nih yang e-katalog bahan konstruksi itu. Oh, berarti saya harus Aspalnya- merubah siup dong ya. Ya itu makanya dikembangkan dong. Oh, Makanya Bapak boleh, bagus boleh. ketemu saya jadi. Iya. Saya mesti belajar banyak jangan nih ya. jangan hanya itu aja, Mas. Iya, Apalagi iya, kalau misalnya ini pengen jadi yang terbesar di Kabupaten Bogor, Ya, ya bahan konstruksi juga kalau bisa di-katalogan juga nggak apa-apa. gitu ya. Iya. Ayolah, Penyedia bahan konstruksi secara katalog gitu. bos. Ayo bos, bikin perusahaan baru, bos. Iya, aspal kan udah ada tuh. Iya. Coba cuman di Kebetulan Bogor bos belum saya ada. sekarang ini dari Buton, Pak. Cocok berarti. Cocok. Tinggal bawa sendiri dari kampungnya itu. Jadi kan Aspal Buton. iya, kalau model komputer printer udah banyak lah, udah sering kan. Ya. Nah, untuk menambah apa namanya? Ini berarti Persaingan, godaan diversifikasi produk. Nah. Tiba-tiba di katalognya ada ada aspal nih. Iya, iya. Ada bahan batu nih katanya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dipikirkan ke depan itu. Ya, oke. Ya, saat ini kita masih concernnya di bidang ini, Pak. Kalau di kantornya nanti butuh peralatan yang seputar elektronik atau teknologi, ya direkomendasiin kami, Pak. Kalau di e-katalog namanya Zoom Infotech Telesindo. Bapak juga lagi pandemi gini sering pakai Zoom kan, Pak?
Iya. Zoom meeting tapi. Zoom meeting ya. Nah, maksudnya gini loh Mas, sekarang ini memang akan lebih dimudahkan ya, apalagi dari sisi pengadaan nih, ketika pejabat pengadaan atau PPK nyari barang tuh akan lebih mudah dengan e-katalog sebetulnya. Oke. Gitu. Ini Cuma tinggal ini aja nih, ketersediaan barangnya aja nih, itu yang harus dijaga. Oh iya. Ya pokoknya kalau hubungin nanti teman-teman di Zoom aja dulu Pak. Akan kita ada sales advisor-nya. Nah, dikasih suggest apa. Nah, tapi ada satu last question. Kaitannya sama kondisi pandemi saat ini. Nah, bagaimana caranya tadi lab itu melakukan pengujian kalau lagi pandemi kayak gini Pak? Ya nggak ada cara lain selain prokes yang ketat. Melakukan proses ketat, penjadwalan ketat. Betul. Intinya begitu ya? Ya intinya gini lah, ada yang bisa dilakukan pengujian di laboratorium, tapi ada juga yang harus di lapangan Mas. Nah kan yang susah nih kalau yang di lapangan kan, entah itu mengambil sampel di lapangan ataupun menguji di lapangan langsung. Ya kita mau nggak mau harus prokes yang ketat gitu, ya, sesuai dengan anjuran bupati kita. Berarti Bapak survei sambil pakai baju hazmat juga gitu? Ya nggak juga sih. Tapi paling tidak kita pakai masker gitu kan. Terus pakai topi juga Pak ya? Ya itu biar nggak panas maksudnya. Pokoknya prokes ketat lah. Oke. Udah Jadi, 5M, udah 3J dan apalah semuanya itu harus tetap dilaksanakan. Oke, nah ini yang mesti dipahami bahwa tetap laboratorium ini selama pandemi juga berjalan secara tetap melayani. Nggak normal sih, Ya, tetapi tetap dilayani request atau permohonan dari para entah itu distributor ataukah calon peserta pengadaan jasa konstruksi, begitu ya? Ya kalau yang sekarang lebih ke yang sudah terlaksana sih. Yang sudah terlaksana. Nah di dalam pelaksanaan itu kan harus ada pengujian-pengujian. Nah itu yang kita lakukan. Oh jadi misalkan udah terjadi project juga dikonfirmasi lagi ke laboratorium gitu Pak? Oh, nah itu tambahan satu peranan tadi. Berarti dalam proses evaluasi kesuksesan suatu pekerjaan pun UPT ini ikut dilibatkan gitu ya? Iya betul. Karena itu tadi menjaga mutu kualitas tadi. Jadi ketika Anda barang yang harus kenal nama Bapak ini ya, Anda harus kenal, nggak boleh sembarangan ini soalnya nanti kalau misalnya speknya nggak masuk ya nggak bisa dibayar Mas. Oh iya. Gitu. Kalau nggak tahu, nah, tanya juga sama saya. Saya udah kenal nih sama orangnya ini. Tapi nggak boleh, semua harus fakta integritas harus tetap ditegakkan dan harus berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, gitu betul, Pak ya. Betul. Oke, Pak, ada kata penutup buat sobat-sobat Bapak? Oke. Supaya pekerjaan ini terutama kepada para pekerja konstruksi ya yang di Kabupaten Bogor, agar kualitas pekerjaan terjamin, gitu ya, mutunya terjamin dan tentunya bisa dibayar. Ya silakan Bapak atau Ibu para pekerja konstruksi di Kabupaten Bogor untuk melakukan pengujian di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, gitu. Supaya nanti hasilnya bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Kabupaten Bogor. Kalau sudah baik, artinya infrastrukturnya keren Mas. Infrastruktur keren, Kabupaten Bogor juga jadi beken. Oke. Gitu. Nah kalau ada yang di luar, kan ini wilayahnya tadi Kabupaten Bogor. Nah kalau di luar wilayah Kabupaten Bogor mau nanya-nanya boleh Pak? Boleh ya? Bisa ya? Bisa aja. Tandain aja orangnya, mudah banget ditandain pokoknya ini. Nanti nonton film yang mau rilis ya di bulan Mei. Bulan Mei udah lewat, akhir tahun maksudnya. Kemarin ada mungkin di Netflix kali nanti muncul. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya yang suka dengan acara ini, jangan lupa bunyikan loncengnya
Pak Bobi bisa ajak teman-temannya untuk bunyikan loncengnya, karena bisa jadi berikutnya kita akan bahas-bahas tentang hal-hal di seputar pengadaan barang jasa konstruksi yang lain. Kalau ada teman-teman laboratorium lain yang mau ngobrol-ngobrol di sini, boleh Pak. Ini Zoom Channel Studio. Mungkin lokasinya juga nggak jauh dari kantornya Bapak. Kita ngobrol-ngobrol di sini, bisa sekaligus ini acara kita manfaatkan sebagai ajang sosialisasi juga buat para Zoomers atau para pelaku usaha yang lain di bidang jasa konstruksi, sehingga bisa nonton apa sih ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan komen di sini di bawah Pak. Silahkan di-share juga ke teman-temannya. Bisa jadi kita akan lakukan di sesi berikutnya membahas pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya yang belum jelas gitu ya. Salam juga buat Pak Kepala Dinasnya Pak. Nanti kapan-kapan ngobrol di sini Pak, ngomongin yang lebih luas lagi tentang ke-PUPR-an misalkan gitu Pak. Biar apa tadi Pak, Kabupaten Bogor, Infrastruktur keren Kabupaten Bogor Beken. Oh, infrastruktur keren Kabupaten Bogor Beken. Sip. Saya juga warga sini Pak, KTP saya sini loh Pak. Saya seneng kalau jalannya mulus. Kalau infrastrukturnya keren kan bagus kan? Ya, jadi jangan sampai ngomong, oh ini aspalnya Korea, jangan begitu. Aspalnya keren ini. Iya betul. Baik, sekali lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian pasang jempolnya, like dan share ke teman-teman Anda, karena subscribe dan like itu gratis, nggak berbayar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sesi rubrik ngobrol santai berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.